bertanya, kemana Sa'labah? Sibuk ya Rasul, kambingnya makin banyak sekarang, ngembalanya keluar kota. Ya wailah Sa'labah. Aduh, kasihan Sa'labah. Aduh, celaka Sa'labah. Sampai Jumat pun tidak kelihatan di masjid. Kelihatan paling-paling cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat tahunan. Nah, kemudian sampai waktunya di mana umat Islam diwajibkan membayar zakat. Rasul mengutus utusan, datangi Sa'labah, minta zakatnya. Ketika didatangi ini, Sa'labah berkata, ma hadhihi illal jizyah. Ini jizyah, saya tidak wajib zakat. 2 kali sampai 3 kali dia tidak mau bayar zakatnya. Kata Rasul, cukup, jangan didatangi lagi. Kemudian turunlah ayat, wa minhum man ahadallaha la in atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, kalau diberikan rezeki akan bersedekah dan akan jadi orang baik-baik. Tapi setelah diberikan rezeki mereka berpaling dan lupa dengan janjinya. Ayat ini disampaikan orang kepada Sa'labah. Sa'labah baru saja turun ayat, bunyinya begini-begini. Rasanya ayatnya nyindir sampean ini. Enggak Habis siapa lagi yang punya mental macam ini? Dia sadar, cepat-cepat dia datang menghadap baginda Nabi, hendak bayar zakat. Kata Rasul, cukup Sa'labah. 3 kali utusanku datang, kau tidak mau bayar, sekarang bawa pulang lagi. Sampai Rasul wafat. Akhirnya Sa'labah mengalami kebangkrutan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tengoklah riwayat Sa'labah ini. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Rajin ibadah, dekat dengan Rasul. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dia lupa diri dan jatuh menjadi orang yang bakhil. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita berharap mudah-mudahan bencana yang menimpa bangsa kita akhir-akhir ini, entah itu merupakan gempa di Tarutung, tanah longsor di Padang Panjang, banjir di Bengkulu, kebakaran di Pasar Mercubuana, Medan, kebakaran di Pasar Anyar, Bogor. Kita berharap itu merupakan ujian saja. Ujian yang harus kita terima dengan sikap mental inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Lalu apa manusia ini? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini musibah pertama. Musibah merupakan ujian. Yang kedua, ada musibah itu yang merupakan teguran dari Allah. Bukan ujian, tapi teguran. Namanya ditegur, tentu karena orang lalai, lupa diri, lengah, sehingga perlu ditegur. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menjelaskan, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada balasan akibat ulah tangan mereka sendiri. Mudah-mudahan dengan balasan dan teguran-teguran ini mereka kembali sadar, ingat diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tingkah pola tangan manusia. Di awal tadi sudah saya coba jelaskan sepintas. Kemajuan ilmu dan teknologi modern ternyata tidak selamanya punya dampak positif. Juga dia punya dampak negatif yang berakibat kepada kehidupan manusia sendiri. Satu contoh misalnya. Sekarang ini kan orang mulai membuat apa yang disebut dengan rumah kaca.
Kalau saudara berjalan melihat bangunan-bangunan tinggi, kan sudah ada yang seolah semuanya ditutup dengan kaca. Memang di lain pihak akan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baku, tapi di lain pihak rumah kaca ini akan menaikkan suhu udara. Akibatnya permukaan air laut akan naik karena mengembangnya air laut, dan jangka panjangnya melelehnya es di kutub. Akibatnya kota-kota yang berada di pantai-pantai yang rendah banyak mengalami erosi dan pencemaran air. Misalnya Jakarta, Bangkok, New York. Tahu New York? Pernah ke New York? Ke New York belum pernah? Sama. Lalu percobaan nuklir, taruh kata di bawah tanah, tapi efek negatifnya tadi saya katakan, rusaknya lapisan ozon di atmosfer sana, di daerah Antartika, yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Akibatnya frekuensi penyakit kanker makin meningkat. Keperluan akan bahan bakar menyebabkan manusia menebangi hutan semrawut. Erosi timbul, banjir melanda. Di lain pihak gurun Sahara makin meluas. Sedangkan dunia, bumi yang kita tinggali ini bukan satu wujud yang tanpa batas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia sendiri. Kemajuan ilmu dan teknologi modern yang mengabaikan proses keseimbangan alam. Sunnatullah kata kita orang beragama, hukum alam kata orang sekuler, natural of law katanya, bahasa kerennya. Akibatnya manusia sendiri yang merasakannya. Maka musibah-musibah yang datang ini teguran. Manusia, jangan terlalu mengeruk sumber daya alam. Hai manusia, sadar bahwa kemampuanmu terbatas. Hai manusia, ilmu dan teknologi itu merupakan sedikit sekali dari ilmunya Allah. Tidak wajar lalu meloncat menjadi angkuh dan sombong karena temuan-temuan yang didapatinya di dalam penelaahan ilmiahnya. Ini bencana musibah yang merupakan teguran. Atau di dalam satu masyarakat yang maksiatnya merajalela. Yang ma'ruf jalan, tapi yang munkar juga jalan. Artinya 50-50. Majelis taklim ramai, majelis judi pun makmur. Pondok pesantren hidup, tapi juga tempat-tempat maksiat berjalan. Keseimbangan ini memerlukan teguran. Dan teguran itu sesungguhnya tidak hanya dalam bentuk bencana alam, tapi juga secara pribadi yang ada dalam diri kita. Kalau kulit mulai keriput, teguran itu, awas kereta mau berangkat. Jangan tua-tua keladi nak, makin tua makin menjadi. Sadarlah diri. Kalau uban sudah bertabur, kalau pandangan sudah lamur, kalau pendengaran sudah kabur, kalau makan pun cuma kuat makan bubur, tandalah tuh sudah dekat ke lubang. Awas kereta mau berangkat. Teguran yang datang menimpa diri dalam bentuk yang luas, yang merupakan bencana alam, musibah dan sebagainya. Ini bentuk yang kedua. Bencana merupakan teguran. Bentuk yang ketiga, ada bencana itu, musibah itu yang merupakan azab dari Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan,
Duribat alaihimu zillatu aynama suqifu. Dimanapun mereka berada, mereka akan ditimpa oleh kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang teguh berpegang dengan tali Allah, agama ini, wa hablim minan nas, dan tali hidup bermasyarakat. Wa ba'u bighadabin minallah. Mereka akan mendapat murka dari Allah. Waduribat alaihimul maskana, juga ditimpakan kehinaan dan kerendahan kepada mereka. Apa penyebabnya? Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ada 4 penyebabnya menurut Ali Imran ayat 112 ini. Kenapa ditimpakan kehinaan, kerendahan? Lahir di tengah negara Katulistiwa, bagaikan jamrut mutiara, daerahnya subur makmur, hijau ranau, gemah ripah loh jenawi. Tapi kadang-kadang tertimpa kelaparan, tertimpa ketakutan. Apa penyebabnya? 4 penyebab utama. Pertama, yakfuruna bi ayatillah. Mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat yang terucap oleh Allah yang kita namakan wahyu, Al-Quran, atau ayat yang tercipta oleh Allah, alam ini. Mereka ingkar, mereka ambil manfaat dari alam, mereka kuras alam, tapi mereka tidak pernah syukur kepada Sang Pencipta alam. Kalau bahasa kasarnya kira-kira Tuhan kan jengkel. Bumi gue aja lu manfaatin, gue nya lu gak mau sembah. Ingkar, kafir kepada ayat Allah. Itu yang mendatangkan musibah. Dijelaskan dalam An-Nahl 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan satu contoh tentang kampung, kota, negara yang aman, tenang, tentram, damai. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rizkinya datang dari arah manapun saja. Apa saja ditanam tumbuh menghasilkan buah yang bermanfaat. Air mengalir dengan jernih. Sawah terhampar luas hijau menguning. Rempah-rempahnya tidak terkira lagi. Fakafarat bi an'umillah, tapi penduduknya ingkar kepada nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Akibatnya Allah hantam mereka dengan kelaparan dan ketakutan dari sebab ulah mereka sendiri. Jadi musibah yang merupakan azab itu datang, penyebab pertamanya orang kufur kepada ayat-ayat Allah. Baik yang terucap oleh Allah, yaitu wahyu, atau kufur kepada ayat yang tercipta oleh Allah, yakni alam yang terbentang ini. Penyebab yang kedua, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Membunuh nabi. Loh Pak, zaman sekarang kan gak ada nabi, bagaimana kita mau membunuh nabi? Memang zaman kita tidak membunuh nabi secara fisik karena nabinya tidak ada. Tapi menginjak-injak ajarannya, meletakkan ajarannya di bawah rasio, itu kan sudah membunuh nabi. Buat apa kita agungkan namanya kalau kita injak ajarannya? Buat apa kita sebut dan kita sanjung dia kalau kita belakangi perintahnya? Membelakangi para nabi. Itu sudah pembunuhan kepada para nabi, pembunuhan gaya modern zaman kita sekarang ini. Muhammad itu manusia biasa. Sebagai manusia kan dia bisa salah. Karena itu yang mutlak cuma Quran. Hadis sunnah itu bikinan Nabi saja, itu kan sejarah.
Jadi sumber agama cuma Quran. Muncullah orang-orang yang ingkar sunnah. Itu kan juga membunuh Nabi. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Sebab yang kedua. Adapun sebab yang ketiga, dzalika bima asaw, perbuatan maksiat yang merajalela, dikerjakan terang-terangan. Agama memerintah amar ma'ruf nahi munkar kan? Tapi yang dia kerjakan amar munkar nahi ma'ruf. Tebulak. Apa? Terbalik. Amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar malah dianjurkan, yang ma'ruf yang baik-baik malah dicegah. Yang munkar dianjurkan, bahkan diberikan iming-iming akan mendapat hadiah sekian ratus juta, akan ini akan itu. Yang munkar diiming-iming, yang ma'ruf malah dihalang-halangi. Pengajian sulit, dakwah kadang-kadang mengalami posisi yang tidak diharapkan. Akibatnya ya prinsip yang terbalik, namanya amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar diperintah, yang ma'ruf malah dicegah. Akibatnya perbuatan munkar dikerjakan berterang-terangan. Malah belum lama ada orang yang mengusulkan supaya pemerintah membuka judi secara resmilah untuk menutup judi yang ngumpet-ngumpet ini. Kalau resmi nanti bisa dikontrol katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sudah diputuskan untuk dilarang, dianjurkan supaya dibuka lagi. Dibuka, ditutup saja, ditutup dan dilarang saja, yang ngumpet-ngumpet masih banyak. Apatah lagi kalau dibuka berterang-terangan. Judi kronis, mabuk jadi kebanggaan, perbuatan zina sudah cerita harian. Malah yang aneh bin ajaib kadang-kadang terjadi sedarah sendiri. Ada bapak melalap anak kandungnya. Ada anak kandung tidur sama ibunya. Kalau tidur biasa wajar, ini tidur-tidur. Allahu Akbar. Perbuatan maksiat yang merajalela mengundang azab. Yang keempat, penyebab yang keempat, wa kanu ya'tadun. Mereka benar-benar telah melampaui batas. Yang kaya melampaui batas, menumpuk kekayaannya. Beli gunung, beli laut, beli langit kalau bisa. Ya'tadun, perbuatan yang melampaui batas. Nah, yang kita khawatir, kalau musibah yang menimpa ini merupakan azab, tinggal kita introspeksi dan mawas diri saja. Saya mendapat kesulitan, musibah ini kira-kira ujian, teguran, atau azab. Kalau musibah menimpa orang kafir, azab. Kalau dia menimpa orang baik-baik, ujian. Kalau dia menimpa orang baik yang berbuat dosa, teguran. Jadi jangan kita sholat saja tidak pernah, puasa tidak pernah, dapat musibah lalu bilang saya lagi diuji oleh Tuhan. Bukan diuji, itu lagi dikasih perskot. Panjer nih, perskot azab, kontannya di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagai uraian penutup, apa kunci menghadapi musibah-musibah ini? Dilihat dari segi agama. Saya kemukakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas. Saya kutip dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban." Kadang-kadang kata Allah, aku ingin mengirimkan azab kepada penduduk bumi ini. Jadi kalau logika kita,
Kalau melihat tingkah pola manusia ini aku gregetan, kata Allah. Pengen aku tumpahkan saja azab kepada mereka, sudah biar habis semua. Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang aku ingin menghantam mereka dengan azab. Falamma nazartu ila ummari buyuti. Tapi kalau aku melihat, kata Allah, orang-orang yang memakmurkan rumahku. Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah itu? Orang yang rajin memakmurkan masjid. Kalau aku lihat itu, kata Allah, wal mutahabbina fi, dan orang yang saling cinta mencintai karena aku, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah baik pada waktu pagi maupun petang. Surifat saraftu azabi anhum, aku angkat azabku dari mereka. Jadi rupanya ini yang meredam murka Allah itu. Allah sih maunya numpahkan azab, tapi begitu Allah melihat orang yang tekun memakmurkan masjid, rajin sujud, menghidupkan dakwah di masjid, orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, orang yang mohon ampun di waktu pagi dan petang, azab itu, keinginan menyampaikan azab, aku tarik kembali, kata Allah. Jadi apa obat pertama? Makmurkan masjid. Jangan sebaliknya. Kalau orang sudah lebih penuh ke gedung bioskop daripada ke masjid, kalau orang sudah lebih menyukai hidup berfoya-foya ketimbang membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang tidak mampu. Kalau koran sudah jadi bacaan wajib, sementara Quran cuma sekedar hiasan rak di rumah, tidak ada lagi nanti yang dipandang-pandang Allah. Wal mutahabbina fi, orang yang cinta mencintai karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun pada waktu siang dan malam, sore dan pagi. Ini yang meredam murka Allah. Jadi di antara yang harus kita lakukan di dalam memohon kepada Allah agar bencana musibah ini berkurang, apa jalannya? Salah satu di antaranya, pertama memakmurkan masjid. Yang kedua, kalau ngambil istilah yang lagi ngepop, memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Jangan cuma olahraga saja di masyarakat, istighfar. Satu contoh pengalaman, beberapa waktu yang lalu kan Gunung Galunggung meletus toh. Meletus apa meletus? Meletus. Di kaki Gunung Galunggung, di desa yang namanya Kikisik, tinggal seorang ajengan, kiai kalau di Jakarta bilang, ajengan Sadili. Beliau belum lama meninggal dunia. Orang lain pindah, beliau tenang saja di situ. Pesantren, masjid, komplek perumahan. Saya pernah berziarah ke tempat beliau pada saat gunung sedang aktif, meletus. Saya tanya, ajengan, apa ndak kepengen hijrah? Hijrah? Iya. Saya malah menganjurkan, kata beliau. Tapi hijrah yang saya anjurkan itu pindah dari maksiat kepada taat. Pindah dari jauh kepada Allah menjadi dekat dengannya. Pindah dari menentang Allah menjadi taat kepadanya. Pindah dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hanya dengan hijrah macam ini insya Allah Galunggung reda. Sebab siapa sangka dia bakal meletus. Tidak diawasi, tidak masuk gunung yang frekuensinya itu membahayakan dalam waktu singkat seperti Anak Krakatau atau Merapi. Tahu-tahu meletus, dan letusannya cukup lama, memakan waktu 1 bulan lebih. Nggak, saya bilang ajengan, maksud saya hijrah pindah tempat tinggal ini bahaya kelas 1. Kalau lahar jatuh habis ini. Lalu beliau membacakan satu ayat yang saya tercenung. Apa ayat yang beliau baca? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah.
Tidak ada orang akan mati kalau bukan dengan izin Allah. Biar saya tetap di sini, kalau Allah tidak izinkan saya mati, insya Allah saya selamat. Lantaran yang ngomong kiai, ahli ibadah, saya setuju. Tapi kalau yang ngomong okem, biar saya di sini, kalau Allah nggak izinkan kan saya selamat. Alah, jangan bertingkah lah, pindah aja. Kita ini kan kadang-kadang tidak melihat makom ya, kedudukan di sisi Allah. Orang lain baca ini bisa begini ya, orang lain kiai, kita yang bukan kiai, lalu mau ikut-ikutan. Nabi Ibrahim masuk ke api, lalu ada ayat, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api dingin, kamu selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya selamat, api dingin. Lalu kita masuk ke api, baca ayat tadi, mateng. Dan memang lahar yang jatuh itu menyingkir. Rumah Pak Kiai itu dilewati saja oleh lahar, tidak masuk ke dalamnya. Ya Allah, saya teringat hadis qudsi ini. Orang yang tekun memakmurkan masjid, orang yang kasih mengasihi karena Allah, orang yang beristighfar di waktu pagi dan petang, dikala siang dan malam, di tengah maksiat melanda kehidupan, dikala orang lupa diri dan lupa daratan, hancur di meja judi, hanyut dalam botol-botol minuman keras, terlena di tempat-tempat pelacuran, dibina bobokkan oleh korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Mereka yang tekun memakmurkan masjid, kasih mengasihi karena Allah, melaksanakan istighfar, mereka ini yang meredam murka Allah. Disadari atau tidak, kita hutang jasa kepada mereka ini. Kalau tidak lantaran mereka, habis sudah digulung bumi ini. Ini menurut janji Allah dalam hadis qudsi. Karena analisa yang kita pegang ini analisa agama. Saya tidak melihatnya dari analisa sosial, politik, kebudayaan, ekonomi. Tidak, memang di luar kemampuan saya. Disiplin agama mengajarkan kita begitu. Dengan kata lain, seharusnya kalau ada orang memakmurkan masjid, itu yang kita bantu. Kasih mengasihi karena Allah, itu yang kita dorong. Orang yang melaksanakan istighfar, itu yang kita dekati. Alhamdulillah ya, masih ada yang istighfar. Alhamdulillah ya, masih ada yang memakmurkan masjid. Jangan, alah orang gaek lah, orang tua kertu kerjanya cuma megang-megang tasbih saja. Apa sih bisanya? Cuma istighfar saja. Istighfar ini yang meredam murka Allah. Alah, kerjanya main di masjid mulu, taklim khutbah. Apa itu? Ini yang meredam murkanya Allah. Bahkan dalam hadis lain, laula suyukhun rukka wa bahaimun rutta. Kalau tidak karena orang tua yang rajin sujud, kalau tidak karena binatang melata yang mencari makan, kalau tidak karena bayi yang menyusui, la sabba alaihim azaban sabba, akan aku timpakan azab kepada mereka sehebat-hebatnya. Bayi yang masih menyusui, yang masih bersih dari segala dosa, yang masih punya masa depan, orang-orang tua yang rajin sujud kepada Allah. Ini peredam murkanya Allah. Jadi kesimpulan di antara resep mengatasi musibah akhir-akhir ini dari kacamata agama, pertama makmurkan masjid, yang kedua tumbuhkan saling kasih mengasihi karena Allah, yang ketiga memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.